Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pemirsa. Seperti yang kita ketahui tentang ilmu kebal dan juga berbagai macam tulisan-tulisan atau simbol-simbol huruf, simbol-simbol angka, yang mana katanya itu bisa untuk mencapai suatu ilmu kekebalan pada seseorang, dan itu dicap sebagai ilmu para ahli hikmah, orang-orang yang mempunyai ma'rifat. Sebenarnya itu adalah hal yang salah kaprah dan bukan bagian dari Islam itu sendiri. Di hadapan kita, pemirsa, ada sebuah kitab yang menjadi rujukan orang-orang yang memeluk madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini kitab karangan dari Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Kitab ini bernama Bughyatul Mustarsyidin. Di dalam kitab ini, Al-Habib menjelaskan bahwasanya ilmu kebal itu tidaklah benar sesuai syariat. Tidak benar menurut syariat Islam. Di halaman 299, bab khariqul ada, sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Itu yang dimaksud khariq atau khariqul ada. Beliau menjelaskan, idza arafta dzalika, apabila engkau telah mengetahui hal tersebut, alimta annama yata'atahu alladhina yadribuna sudurahum, maka engkau akan mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka yang menusuk-nusukkan dada mereka bidabusin, dengan benda tajam semacam jarum, au sikinin, atau dengan pisau, au yata'anuna a'yunahum, atau mereka mencolok-colokkan mata mereka sendiri dengan sesuatu, au yahmiluna an-nara wa ya'kulunaha, atau mereka membawa api, obor atau yang lainnya, kemudian mereka memakan api tersebut, wa yantamuna ila Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, lalu kemudian mereka menisbatkan ilmu tersebut kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai, au Sayyidi Ahmad bin Alwan, atau kepada Sayyid Ahmad bin Alwan, au ghairihima minal awliya, atau kepada selain mereka, ya, dari para wali-wali Allah, annahum in kanu mustaqimina ala syariati. Nah, maka jikalau mereka adalah orang-orang yang istiqomah memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, qaimina bil awamir, kemudian mereka juga menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tarikina lil manahi, mereka juga meninggalkan larangan-larangan yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, alimina bil fardil aini minal ilmi amilina bihi, kemudian mereka mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengamalkan kewajiban-kewajiban tersebut, lam yata'allamus sababa, ya, dan mereka juga tidak mempelajari sebab-sebab yang menjadikan mereka itu bisa kebal, mempunyai kemampuan-kemampuan yang luar biasa, ya, lihadal amal, ya, pada perbuatan-perbuatan tersebut, fahuwa min haizil karomah, maka kalau demikian adanya, maka itu adalah salah satu bentuk dari karomahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pemirsa, yang namanya karomah itu adalah buah dari keimanan, ya, buah dari keistiqomahan, dan tidak sama sekali tidak bisa dipelajari atau diamalkan melalui amalan-amalan yang dapat mengantarkan pada kemampuan-kemampuan luar biasa. Kalau ada yang mempunyai ilmu kebal, tapi dia itu mengamalkan suatu amalan-amalan, ya, misal puasa pati geni, puasa muti, kemudian harus berendam di pertemuan 3 sungai, atau dengan diraja, maka itu sama sekali bukan dari karomah atau dari ilmu hikmah. Kita lanjut. Wa illa fahuwa min haizis sihri. Nah, di sini sangat jelas. Namun kalau orang-orang tersebut mengamalkan suatu asbab, ya, suatu tetirah, lelaku untuk mencapai kedigdayaan, kesaktian tersebut, fahuwa min haizis sihri, maka itu adalah salah satu bentuk kemampuan-kemampuan penyihir,
Ya, kemampuan penyihir. Idil ijma' mun'aqidun ala annal karamata la tudharu ala yadi fasiqin. Ijma' para ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya karamah itu tidak akan nampak dari tangan orang-orang fasik. Ya, orang-orang yang ibadahnya masih kurang, yang suka dangdutan, itu nggak akan bisa itu dapat karamah-karamah semacam ini. Wa annaha la tuhsalu bi ta'alumi aqwalin wa a'mal. Dan sesungguhnya yang namanya karamah itu tidak akan bisa dicapai dengan mempelajari suatu bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan khusus untuk mencapai karamah tersebut. Ya. Tidak juga ilmu kebal, tidak ilmu penerawangan, bukan juga ilmu-ilmu kesaktian-kesaktian yang lain. Kalau kesaktian-kesaktian tersebut dilakukan dan didapat melalui suatu amalan-amalan dan pembelajaran seperti dirajah, seperti ditulisi huruf-huruf di punggungnya, kemudian dengan puasa ini, puasa itu, kemudian dengan mempelajari suatu mantra, suatu ajian, gerakan-gerakan khusus, jurus-jurus khusus, maka sungguh itu bukan karamah. Ini bukan Faizar sendiri yang bilang, tapi ini faktanya Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur yang menjelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 299. Bagi Anda yang mungkin penasaran untuk menelaah, silahkan telaah di halaman 298 sampai halaman 299. Insya Allah penjelasan kami ini tidak ada yang dipotong-potong dan tidak dilebih-lebihkan. Maka ketika kita telah mengetahui bahwasanya ilmu-ilmu yang semacam ini adalah haram, maka haram hukumnya untuk kita ini menceburkan diri mempelajari ilmu-ilmu tersebut, minta dirajah supaya bisa kebal dan lain sebagainya. Ya. Karena ada suatu kaidah yang mengatakan tafarruj fil haram haram. Ya. Menceburkan diri kepada suatu yang diharamkan oleh Allah adalah haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.